warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya Feby Pradina. Nah, kali ini saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah kebijakan fiskal. Nah, di sini saya akan berbagi ilmu atau menceritakan sedikit tentang apa yang saya baca dari beberapa jurnal tentang memaksimalisasi zakat sebagai salah satu komponen kebijakan fiskal dalam sistem ekonomi Islam. Nah, di sini pasti teman-teman sudah banyak yang tahu tentang apa itu kebijakan fiskal. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit, yaitu kebijakan fiskal merupakan kebijakan yang mempengaruhi anggaran, pendapatan serta belanja negara atau APBN karena kedua itu ya merupakan instrumen yang digunakan yaitu penerimaan serta pengeluaran dari suatu negara. Nah, di sini juga saya baca anggaran pendapatan dan belanja negara merupakan rencana pendapatan serta pengeluaran yang dibayarkan atau diperoleh dari suatu negara dalam waktu 1 tahun ya. Nah, di sini komponen pendapatan negara itu dibagi menjadi dua, yaitu yang pajak dan juga bukan pajak. Nah, komponen yang termasuk pajak itu ada dua juga, yaitu komponen pajak tidak langsung dan juga pajak langsung. Nah, di sini juga ada penerimaan bukan pajak. Nah, contohnya itu seperti bantuan. Nah, lebih tepatnya lagi itu seperti utang luar negeri. Nah, di sini pastinya di Indonesia sendiri ya, pemerintah itu pastinya mempunyai tujuan-tujuan yang ingin dicapai dari kebijakan fiskal sendiri. Nggak mungkin kan kalau misalnya pemerintah itu hanya semata-mata melaksanakan, menerapkan kebijakan fiskal sendiri tanpa adanya tujuan yang berarti. Nah, tujuan dari kebijakan fiskal ini untuk menjamin tercapainya tujuan pembangunan ekonomi secara menyeluruh, serta adil, stabil, dan juga pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat. Nah, di sini kita berbicara tentang kebijakan fiskal dalam pandangan ekonomi konvensional serta dalam pandangan ekonomi Islam. Pastinya dari kedua pandangan tersebut memiliki perbedaan yang sangat signifikan ya. Nah, yang pertama, kebijakan fiskal dalam sistem ekonomi kapitalis atau konvensional ini hanya merupakan suatu kebutuhan untuk pemulihan ekonomi saja akibat terjadinya krisis dalam suatu negara. Nah, adanya kebijakan fiskal ini dalam pandangan ekonomi, sistem ekonomi konvensional ini bertujuan untuk meningkatkan perekonomian agar dapat mencapai pertumbuhan yang positif. Juga misal sedangkan dalam kebijakan fiskal dalam pandangan ekonomi Islam sendiri itu merupakan suatu kewajiban negara dan menjadi hak seluruh rakyatnya. Jadi kebijakan fiskal itu bukan hanya semata-mata untuk mencapai kebutuhan suatu perekonomian atau memperbaiki ekonomi saja, tetapi tetap memikirkan bagaimana caranya mensejahterakan rakyatnya juga. Nah, dalam Islam itu kebijakan fiskal mengacu pada penciptaan mekanisme distribusi ekonomi yang adil. Nah, yang dimaksud distribusi ekonomi yang adil di sini yaitu yang dimaksudkan itu distribusi hartanya yang ada di tengah masyarakat. Nah, karena di pandangan kebijakan fiskal dalam pandangan Islam sendiri tidak ada kata pajak. Nah, di sini Islam itu menggantinya dengan zakat. Nah, karena mayoritas penduduk di Indonesia itu beragama Muslim, pastinya dari dulu itu kita sudah melaksanakan bagaimana
zakat itu kita keluarkan. Nah, setiap orang itu wajib mengeluarkan zakatnya. Setiap orang yang memiliki harta berlebih ya, maksudnya mencapai nisabnya. Nah, di sini kita berbicara kebijakan fiskal kayak tujuan-tujuannya. Nah, kebijakan fiskal dalam perekonomian konvensional sendiri tadi sudah dijelaskan bahwa untuk mencapai kesejahteraan rakyatnya dengan adanya benefit maksimum atau maksimal bagi individu dalam kehidupan tanpa memandang bagaimana kebutuhan spiritual manusianya sendiri. Sedangkan tujuan kebijakan fiskal dalam sistem ekonomi Islam sendiri itu merupakan salah satu perangkat untuk mencapai tujuan syariah sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali itu dengan meningkatkan kesejahteraan. Nah, meningkatkan kesejahteraan menurut Imam Al-Ghazali ini ada 5 yang harus kita jaga. Yang pertama itu keimanannya, kehidupannya, serta intelektualitasnya, kekayaan, serta kepemimpinannya. Nah, 5 tadi ini harus dilaksanakan, diterapkan supaya seimbang. Nah, di sini juga ada 3 tujuan yang hendak dicapai oleh kebijakan fiskal dalam pandangan ekonomi Islam sendiri, yaitu Islam menghendaki tingkat kesetaraan ekonomi yang demokratis melalui prinsip kekayaan seharusnya tidak beredar hanya aja di orang-orang kaya. Yang kedua, Islam itu tidak menerapkan dan pastinya melarang keras adanya pembayaran bunga atau riba. Nah, yang ketiga, Islam mempunyai komitmen untuk membantu ekonomi masyarakat yang kurang berkembang serta menyebarkan pesan serta ajaran Islam yang seluas mungkin. Terus di sini juga kebijakan fiskal itu dari zaman Rasulullah dulu sudah sangat berperan penting dalam membangun negara pada masa awal kebangkitannya Islam. Nah, kebijakan fiskal dalam pandangan Islam itu harus selalu berpedoman pada Al-Quran dan juga hadis, bahwa kebijakan fiskal yang dibangun oleh Rasulullah SAW pertama kali itu dalam sistem ekonomi harus berdasarkan dan juga memiliki ideologi yang kuat dan juga didasarkan atas agama, karena ekonomi tanpa ideologi itu akan sama aja dengan ekonomi kapitalis. Jika agamanya itu tidak dipakai sama sekali, maka nilai-nilai moral itu tidak akan masuk dalam setiap praktik ekonomi, sehingga praktik ekonomi itu bisa dikatakan menaifkan atau menyingkirkan adanya moralitas. Nah, di sini instrumen pendapatan negara terdapat perbedaan yang signifikan kan tadi. Nah, antara pandangan Islam dengan pandangan konvensional itu sangat berbeda. Nah, di sini zakat sendiri disebut memiliki tujuan bukan hanya kegiatan untuk duniawi saja seperti kayak distribusi pendapatannya, stabilitas ekonomi, dan juga lain-lainnya. Dan juga zakat itu sebagai prinsip suatu implikasi untuk kehidupan di akhiratnya juga. Seperti firman Allah yang sudah dijelaskan pada surat At-Taubah ayat 103, yang di sini dijelaskan bahwa ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mencucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Nah, sementara itu dampak untuk pengeluaran lainnya seperti sedekah,
infak, wakaf itu juga sudah dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 261. Bisa dibaca teman-teman semuanya. Nah, di sini dampak ekonomi zakat dalam kenyataannya itu masih sangat kecil karena zakat selama ini belum dikelola secara baik dan juga benar, masih sangat rendah lah pandangan masyarakat tentang zakat sendiri. Nah, di sini ada beberapa hal mengapa zakat ini selama ini masih kurang maksimal. Yang pertama, paradigma masyarakat dalam memandang kewajiban zakat hanya berdimensi kesolehan pribadi. Hal ini tercermin dari penuaian kewajiban sehingga kewajiban zakat mal yang seharusnya sudah sampai batas nisabnya tidak ditunaikan. Itu yang pertama. Nah, yang kedua ada persoalan tentang fikih yang selama ini menjadi perdebatan tidak pernah selesai. Mulai dari perhitungan, penentuan, hingga alokasi pendistribusian zakat sendiri itu belum terlaksana dengan baik. Terus yang ketiga, ada kebijakan pemerintah yang selama ini kurang berpihak pada umat Islam adalah salah satu faktor pemicu tidak adanya political will dari pemerintah untuk mendukung pengembangan potensi zakat sendiri. Nah, ada yang keempat, sistem dan mekanismenya, baik itu sistem pengelolaannya ataupun pada saat pendistribusiannya itu masih kurang berjalan atau tidak berjalan sama sekali, sehingga potensi zakat saat ini dimanfaatkan untuk kebutuhan konsumtif semata. Dengan demikian, profesionalitas dan akuntabilitas pengelolaan zakat menjadi kurang terukur. Nah, ini ada 4 hal yang harus kita ketahui. Kenapa sih di Indonesia sendiri, contohnya ya, zakat itu belum berjalan dengan baik dan benar gitu loh. Masih minimnya kesadaran masyarakat untuk berzakat secara benar. Maka dari itu pemerintah perlu melakukan sosialisasi kegiatan bagaimana zakat itu yang benar, kewajiban zakat seperti apa kepada masyarakat semua, agar masyarakat semua itu tersadar dari gimana sih pentingnya zakat bagi diri sendiri atau bagi masyarakat lainnya gitu. Dari semua yang saya tadi jelaskan, kenapa sih ini poin pentingnya ya, kenapa sih zakat itu perlu diintegrasikan ke dalam kebijakan fiskal. Nah, menurut jurnal yang saya baca ada 5 alasan yang perlu kita ketahui kenapa sih zakat itu penting dan juga dikaitkan dengan kebijakan fiskal. Nah, alasan yang pertama yang perlu kita ketahui yaitu zakat itu kan hukumnya wajib. Nah, satu-satunya lembaga atau otoritas yang sangat berperan penting yaitu melalui perangkat pemerintah, seperti halnya pengumpulan pajak. Nah, itu kan pastinya dinaungi oleh pemerintah. Nah, seharusnya zakat itu seperti itu, mempunyai otoritas untuk melakukan pemaksaan seperti itu dalam sistem demokrasi. Nah, alasan yang kedua di sini dijelaskan potensi zakat yang dapat dikumpulkan dari masyarakat itu jumlahnya sangat besar, bisa lebih banyak gitu loh dari apa yang biasanya dikumpulkan, bisa menjadi lebih besar. Nah, alasan yang ketiga itu zakat mempunyai potensi untuk turut membantu pencapaian sasaran pembangunan nasional. Nah, dana zakat yang sangat besar ini bisa sebenarnya itu cukup berpotensi untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat jika disalurkan secara terprogram dalam rencana pembangunan nasional. Nah, pastinya pemerintah akan memprogram itu supaya
perencanaan pembangunan nasional itu tercapai ya. Nah, alasan yang keempat yaitu agar dana zakat dapat disalurkan secara tepat, efisien, dan efektif sehingga mencapai tujuan zakat itu sendiri seperti meningkatkan taraf hidup masyarakat. Nah, di sini supaya peran pemerintah itu supaya zakat itu tersalurkan secara tepat. Tepat itu kayak misalnya bagi orang yang benar-benar tidak mampu mendapat zakatnya, terus juga efisien dan efektif. Itu pastinya sangat membantu program pemerintah yang lainnya ya. Terus di sini juga ada alasan yang kelima yaitu memberikan kontrol kepada pengelola negara. Nah, itu ada 5 alasan yang perlu kita ketahui kenapa sih zakat itu penting dan juga dikaitkan dengan kebijakan fiskal. Nah, cukup sekian penjelasan dari saya dari awal sampai akhir tadi. Maaf bila saya banyak kata-kata yang belibet atau kurang dipahami teman-teman semua. Nah, teman-teman semua kalau misalnya mau lebih banyak pengetahuan tentang zakat sebagai komponen fiskal sendiri, bisa dicari materi-materinya yang lain di berbagai jurnal. Itu banyak sekali yang bisa kita dapatkan, ilmu yang kita dapatkan dengan membaca jurnal-jurnal tersebut. Nah, mohon maaf jika misalnya saya banyak kata-kata yang kurang dan salah ya teman-teman. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.